barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi SAW? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.
barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين wa ashabihil kirami ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, kita mesti bersyukur kepada Allah atas segala taufik dan hidayahnya. Diizinkannya kita pada petang hari ini di waktu maghrib menjelang isya ini untuk bermajlis. Mudah-mudahan menambah ilmu kita, meningkatkan amal saleh kita. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in yang mengikutinya. Dan semoga kita termasuk di antara pengikutnya yang setia. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masih dalam kitab Aubabul Mujahadah dari kitabnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Hadis yang ke-8 atau ke-9 dari bab ini. Qala rahimahullah, an Abi Abdillah Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma qala
صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100 ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abi Abdullah Hudzaifah ibn al-Yaman, dari Abu Abdullah Hudzaifah ibn al-Yaman, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sahabat yang disebut dengan penyimpan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beberkan nama-nama kaum munafikin yang ada di Madinah. Kalau kita kan tak tahu namanya, tapi tahu tanda-tandanya. Al-Quran, hadis banyak menyebut tanda-tanda orang munafik. Bahkan ada satu surat khusus tentang orang munafik, namanya Suratul Munafiqun. Tapi namanya tidak diketahui. Lalu Nabi SAW sebutkan nama-nama itu kepada Hudzaifah ibn al-Yaman dengan syarat tidak boleh dipublikasikan. Sebab kalau dipublikasikan bisa menyebabkan fitnah. Ini juga kaum muslimin dan muslimat, tidak semua yang terasa bagus bagi kita harus dipublikasikan. Kalau menyebabkan ketidaknyamanan atau menyebabkan tidak aman dan menimbulkan fitnah. Jadi sebab itu sangat berhati-hati, khususnya kalau motong-motong video. Karena mau motong-motong pasti ada tujuan-tujuan. Oleh sebab itu maka berhati-hati, jangan sembarangan. Karena tidak semua yang senang kita mendengarnya senang didengar orang. Dan juga munasabahnya juga tidak selama-lamanya munasib atau munasabah. Harus ada hikmah dalam masalah seperti ini. Nah, Hudzaifah radhiyallahu anhu disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan sampai ini bocor. Makanya sahabat pun yang tahu Hudzaifah, tahu nama-nama itu, mereka pun tidak maksa Hudzaifah, karena dia bilang Nabi larang menyampaikan, tidak ungkit-ungkitnya, tidak paksa-paksanya, sabutnya lah seorang-orangnya, itu tidak ada. Nana ke umat itu masuk, tidak. Mereka tidak nanya. Tapi mereka selalu, ini manhajnya para sahabat pada umumnya, mereka itu cari yang selamat. Cari yang selamat, bukan mencari-cari yang tidak selamat. Dan perempuan masih ingat ketika Nabi menyebut
ada 73 golongan umat Islam nanti. Mereka tidak tanya, tolong Rasulullah buat daftarnya, tuliskan golongan apa saja. Tapi mereka menanya, golongan yang selamat itu seperti apa? Nah, itu yang ditanya, golongan yang selamat. Awak memang suka ungkit-ungkit tidak selamat. Akhirnya awak tidak selamat gara-gara itu. Jadi golongan yang selamat itu seperti apa? Maka Nabi sebutkan orang yang beragamanya seperti saya dan sahabat saya hari ini. Makanya kalau tuan-tuan nak selamat, contohlah para sahabat. Ya, sahabat artinya sesuatu yang umum mereka lakukan. Adapun ijtihad pribadi mereka yang tidak dilakukan secara bersama, kita lihat lagi sesuai dengan dalil atau tidak. Karena pada umumnya yang pribadi-pribadi itu sifatnya ijtihad. Nah, kalau hal yang boleh ijtihad, ya kita katakan boleh berijtihad, boleh khilaf di dalamnya. Yang dimaksud dengan manhaj sahabat itu umum dilakukan oleh mereka radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, di sini Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, ketika Umar mendapat informasi Hudzaifah menyimpan dokumen resmi dan dipesan oleh Nabi tidak boleh dibuka, maka Umar hanya menanyakan, hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indak, saya termasuk dalam daftar atau tidak? Dikatanya la, tidak masuk, alhamdulillah. Itu sudah cukup. Tidak penting mengetahui siapapun setelahnya. Padahal Umar nanti jadi khalifah, dia kan, Umar jadi khalifah. Tapi karena pesan Nabi SAW jangan dipublish, maka dia tidak memaksa untuk dipublish. Qala radhiyallahu anhu, dia dan ayahnya sahabat. Qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailah. Suatu malam saya salat bersama Rasulullah atau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya salat tahajud. Maksudnya salat sunat. Karena kalau sebut malam berarti sudah salat malam namanya. Nah. Faftatah al-Baqarah. Setelah membaca Al-Fatihah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Baqarah. Berarti dimulai dari Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, faftataha Al-Baqarah. Dia mulai membaca Al-Baqarah. Faqultu yarka'u indal mi'ah. Lalu saya katakan, maksudnya dalam hati, sebab kalau diucapkan batal salat. Ya, dia saya katakan dalam faqultu, saya katakan dalam hati, yarka'u indal mi'ah. Mudah-mudahan rukuknya 100 ayat. Jadi kalau kira-kira apa ya? La'allahu mudah-mudahan rukuk inda thalatha. Iya, rukuk di ayat ketiga. Nah, ini beliau berharap supaya rukuk di ayat 100 ayat pertama, ya lebih kurang hampir 1 juz lah, karena juz sayaqulu itu ayat 114 kan. Nah, jadi sebelum itu 14 ayat. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Jadi mudah-mudahan Nabi rukuk nanti, artinya selesai rakaat pertama di 100 ayat. Thumma madha. Dan sampai 100 ternyata Nabi tidak rukuk. Beliau terus melanjutkan. Faqultu yusalli biha fi rak'ah. Barangkali dia membaca surah Al-Baqarah 1 rakaat. Famadha. Maka terus Nabi membaca. Faqultu yarka'u biha. Mudah-mudahan selesai di akhir surat, insyaallah dia rukuk. Thumma iftatahan nisa. Ternyata selesai fansurna 'alal qaumil kafirin.
Langsung lagi pada ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Anda ahlunya rupanya lagi. Jadi tadi faqara'aha, dia terus membaca, tsumma iftataha ala Imran. Selesai An-Nisa, baliklah ke Ali Imran. Subhanallah. Kalau digabung ketiga surat ini sekitar 500 ayat. 500 ayat. Awak tadi nak berhenti di ayat kelima. Ini ayat kelima ke-500. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yaqra'u mutarassilan. Nabi membacanya dengan tarassul, artinya lambat, yaitu penuh dengan tadabbur. Jadi ala rislik maknanya lambat-lambat. Jadi kalimat rasala maknanya adalah beransur-ansur. Maka Rasul yang diutus itu menyampaikan beransur-ansur. Ketika ada dua sahabat di malam hari ketika Nabi i'tikaf, lalu dijenguk oleh Safiyah bintu Huyai, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Ketika Nabi melepas dia di pintu di malam hari, tiba-tiba lewat dua orang Ansar. Melihat Nabi bersama perempuan, mereka berjalan cepat, takut mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi alaihi wasallam memanggilnya ala rislikuma. Ala rislikuma. Jangan tergesa-gesa. Jadi makna mutarassilan yakni mutarayyithan, yaitu membacanya lambat. Au mutarattilan, yaitu dengan tartil. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah. Bila beliau membaca ayat atau melewati ayat yang mengandung tasbih, beliau bertasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Apabila ada ayat isinya permintaan, maka beliau meminta. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Wa idza marra bi ta'awuzin ta'awuz. Bila ada ayat ta'awuz, minta perlindungan kepada Allah, beliau pun meminta perlindungan kepada Allah. Berarti dengan tadabbur. Dia membaca dengan tadabbur. Kalau tidak tahu dia ini ayat permintaan, ini ayat tasbih, ini ayat ini. Thumma raka'a, kemudian beliau rukuk, faja'ala yaqul, lalu mengucapkan dalam rukuknya subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Naam. Fakana ruku'u nahwan min qiyamihi. Rukuknya hampir sama lamanya dengan berdiri tadi. Subhanallah. Ini obat sakit pinggang tuh. Betul inilah. Lama rukuk itu obat sakit pinggang. Tidak percaya cobalah. Rukuk baca sampai 500 ayat gitu. Ya sebanding dengan membaca 500 ayat rukuk. Ada yang mencoba. Tetapi niatnya tidak usah pakai untuk obat sakit pinggang. Tapi insya Allah itu termasuk terapi yang sangat manjur ketika kita dalam salat rukuk dengan sangat panjang. Taib wa fakana ruku'u nahwan min qiyamihi. Rukuknya sama atau hampir sama dengan berdiri tadi. Yaitu berdiri membaca surah Al-Baqarah, surat An-Nisa dan surah Ali Imran. Nah, selama itu pula dia rukuk. Apa yang dibacanya tadi? Subhana rabbiyal azim. Berarti boleh diulang-ulang? Ya boleh. Nah, boleh diulang-ulang. Baik. Makanya Syekh Ahmad Taqiyuddin Al-Hilali rahimahullah, salah seorang ulama dari Maroko, ulama ahli sunnah, beliau lama juga tinggal di India, bisa berbahasa 8 bahasa. Ya 8 bahasa, tapi tidak cik nanya apa kabar dia lah. Bukan 8 bahasa dunia.
Tentu saja bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Cina, bahasa India, dan seterusnya. Bisa menulis, bisa pidato, bisa marah. Nah, itu. Ini kalau lo pandai Pak Bongi bahasa Arab, itu lo pandai bahasa Arab. Pandai Bongi bahasa Arab, tidak pandai bahasa Arab dulu. Nah. Anta mazah-mazah pakat ini, kamu ada-ada saja ini kan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi dia minta waktu itu ketika diminta jadi imam di Masjid Nabawi, dia syaratkan, saya mau jadi imam tapi dengan syarat saya rukuk baca minimal 10 kali Subhana Rabbil Azim. Awak 3 kali lah sosok ongok belakang. Jadi kalau sempat 10 kali, maka pihak kerajaan waktu itu mempertimbangkan ini menyulitkan jemaah. Akhirnya tidak diterima syarat beliau sehingga tidak jadi imam. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Masya Allah. Hidup sendiri dia. Dia sudah matikan. Belum dapat cara untuk tidak hidup. Baik, khair insyaallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Thumma qala. Setelah ruku dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Rabbana lakal hamdu. Ya Rabbana, wahai Rabb kami, bagimu segala pujian. Thumma qama qiyaman qariban mimma raka. Kemudian di waktu i'tidalnya setelah ruku berdiri pula hampir selama ruku tadi. Berarti berdirinya, rukuknya, berdiri i'tidalnya hampir sama. Thumma sajad. Kemudian beliau sujud. Faqala subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Sujudnya juga hampir sama dengan berdirinya. Subhanallah. Rawahu Muslim. Dari sini dah terbayangkan kenapa hadis ini masuk bab al-mujahadah, bab jihad, melawan hawa nafsu, yaitu menggembleng diri untuk sabar dalam beribadah. Makanya Nabi SAW seperti kata Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya kana Nabi SAW yaqumul laila hatta tawarramat qadamah. Sampai Nabi salat malamnya sampai bengkak kakinya. Tawarramat qadamah, sampai bengkak-bengkak kakinya. Dalam riwayat lain hatta tafattarat qadamah, sampai pecah-pecah tumitnya. Ya, dan ini makul, sangat masuk akal karena di Jazirah Arab udaranya super kering. Kalau kita kan super lembab. Makanya kita mandi 3 kali sehari. Kalau di sana bisa mandi sekali 3 hari. Itu bedanya. Kalau di sini, kalau kurang mandi 3 kali sehari, tidak lewat kawan salat jawab ke awak. Ya, kalau di sana tidak. Ya, kalau dah 3 hari pun tidak mandi masih baun juga. Nah, pada umumnya tidak berkeringat orang di situ. Kecuali orang Indonesia. Kalau musim haji itu geleng-geleng orang. Indonesia ini kayak ikan. Iya. Itu hotel misalnya yang dihuni oleh orang negara lain sebelahnya, itu air paling sekali sehari tambahnya. Indonesia 5 kali sehari tambah air. Itu pun masih kurang juga. Hebatnya. Ya Pak Haji. Misalnya hotel di sebelah itu misalnya orang Afrika, misalnya kan Nigeria. Itu sekali sehari tambah air tidak habis. Orang Indonesia 5 kali batuyung air bertambah diisi tangki tetap kurang. Ini betul-betul ikan orang Indonesia. Allahumma salli. Macam mana enggak? Wuduknya saja sekolah. Kita wuduk sekolah. Ya, mandi
Ahmad Andi itu sedurum kan? Allah musta'an. Baik, kita dengar setelah azan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Ma'asyiral kiram dan rahmati Allah. Dari terjemahan hadis tadi tahu kita munasabah hadis ini dengan bab al-mujahadah. Bahwa Nabi alaihissalatu wassalam walaupun sudah diampuni
dosanya telah lalu dan yang akan datang. Kemudian beliau dijamin masuk surga. Bahkan orang pertama dari seluruh hamba Allah yang akan mengetuk itu surga. Walaupun tidak mesti beliau masuk manusia pertama. Ya, tidak mesti beliau manusia pertama. Tetapi beliau lah yang akan pertama dibangkitkan pada hari kiamat. Dan beliau pula yang pertama mengetuk itu surga. Mudah-mudahan kita masuk rombongan pertama. Makanya jangan jauh-jauh darinya. Kalau kau pergi jangan jauh-jauh. Istilahnya kok jauh bisa jadi embau. Ya. Jangan sampai embau. Nah, ini kadang pergi jauh betul kan? Ndak tengawan embau le, tahu ya embaunya? Sawah. Kalau ndak paham embau sawah. Tambah ndak paham sawah. Kalau orang-orang di hutan dulu, itu kalau udah terasa lenggang dia, katanya kan, itu nama menyawa itu. Tentuan ndak kenal lagi, ndak ada hutan lagi. Ya kan ndak ada hutan lagi kan? Nah. Dah jadi kebun semua. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi supaya kita nanti mudah-mudahan masuk rombongan pertama. Mudah-mudahan tanpa hisab pula. Mudah-mudahan tanpa hisab. Tapi setidaknya kalaupun tidak tanpa hisab, tapi jangan sampai tanpa pakai azab. Dan jangan hisabnya dipermasalahkan. Jadi kalau bisa masuk sistem lah saudara kan, tidak masuk karantina gitu, atau dipanggil saksi-saksi. Karena Nabi akan menjadi saksi kita nanti. Mudah-mudahan semuanya sesuai dengan sunnahnya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nabi alaihissalam mengajarkan kepada kita al-mujahadah supaya kita tidak punya alasan gitu. Kenapa Nabi dijamin masuk surga? Padahal majikan gaji butuh aja kan, misal gitu. Dia tidak beramal tapi tiba-tiba dijamin masuk surga. Seperti keinginan sebagian orang kalau sudah sampai pada tingkat tertentu boleh tinggal salat karena dijamin jamin masuk surga. Nah, jadi ini jauh payah kaum muslimin. Yang begini jauh perginya. Nabi alaihissalam manusia termulia, semakin diangkat Allah derajatnya semakin giat dia beribadah. Demikian juga orang terdekatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga semakin diberikan oleh Allah SWT karunia, semakin banyak dia beribadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah sosialnya ma'ruf mereka semuanya. Jadi al-ashratul mubasysyirin bil jannah itu bukan istilahnya bukan makan gaji butuh mereka, enggak. Itu usahanya luar biasa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, di sini wajh syahidnya, wajh istidlalnya dengan bab al-mujahadah sangat jelas. Coba bayangkan satu rakaat 500 ayat. Saya coba sansu dulu. Ya, mula 5 ayat. Malam suat mau 10 aja. Enggak, 10 dulu, 10 ayat. Sudah itu mau balik. Sudah itu 20. Sudah itu 25 dan seterusnya sampai 50 ayat semalam. Sehingga nanti jemaah yang ikut pun kalau sudah terbiasa, insya-Allah terasa indah. Ada sebuah masjid di Basrah di Irak. Seperti yang diceritakan oleh sebagian syuyukh kami. Jadi 3 malam pertama khatam 1 juz. Berarti semalam 10 juz tarawih. Malam keempat sakit imamnya, imam pertama, imam satunya. Naik imam 2. Karena kasihan lewat jemaah, dibuatnya khatam sekali 4 malam. Protes jemaah. Protes, ganti imamnya. Kalau awak kalau bisa adalah. Jadi subhanallah. Jadi mereka merasakan nikmat salat itu dengan panjang. Apa pun sekarang nikmat. Adun mulai cubik lah tapiak tangan. Jadi makannya mah. Sudah itu iya kan?
Bu nak mencubit, bu, tahu mencubitnya. Nanginya mencicipi. Sudah itu kena tapak tangan, tak boleh makan dulu. Alun masuk ke ayat lah, tiba-tiba lah sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillah. Kalau biasa, orang yang biasa dengan panjang, insya Allah tidak terasa panjang. Alhamdulillah. Tapi memang perlu proses, ya sesuai dengan apa namanya naik turunnya iman kita. Kalau naik, alhamdulillah, senang. Kalau tidak naik. Kemudian juga Nabi SAW kadang-kadang juga memendekkan melihat kondisi dan situasi. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Hadis ini sebenarnya banyak faedahnya, disebutkan para ulama. Di antaranya adalah yang jelas pada bab ini Nabi SAW mengajarkan kita untuk bersungguh-sungguh beribadah. Beliau saja yang sudah dijamin begitu giatnya, apalagi kita yang tak ada jaminan. Yang kedua, bahwasanya menjadi orang hebat itu tidak mudah, berat. Karena kalau nak jadi orang paling kuat, memang harus kuat memang. Nak jadi nomor satu juga semuanya harus nomor satu. Nabi SAW mengajarkan itu pada kita. Makanya dia dalam segala hal menjadi contoh. Dalam ibadah, ya, ibadah sifatnya mahdha jadi contoh. Kalau dalam ibadah yang sosial jadi contoh. Coba sebut sifat apapun, dia yang utama. Infaknya, dia kalau berinfak, orang yang tidak takut jatuh miskin. Awak masih pikir-pikir tuh. Ya, berpikir apa so ayo isu. Ada ayo lah, 3 bulan ayo lah. Kalau berinfak kini apa so ayo isu. Karena umur tidak sampai, sepuasa tidak sampai gitu. Jadi kita masih, tapi Nabi SAW tidak. Ya pokoknya maka Rasulullah SAW yadakhil syai'an lighad. Nabi tak pernah menyimpan untuk dirinya sesuatu untuk besok lagi. Tapi untuk keluarganya ada. Beda kan? Tawakal Nabi dengan tawakal keluarganya. Nabi SAW untuk dirinya dia tidak peduli, tapi untuk keluarganya ada. Makanya para istrinya kadang-kadang diberi di awal tahun. Ini perlu juga dipelajari nih. Jadi diberikan ke istri belanja di awal tahun. Ya, beri istri belanja misalnya di awal tahun 200 juta. Ini terserah adik lah nak mapakan uang ini. Kalau kurang nanti tambah aja ya. Kira-kira suka tak ya? 2 itu tidak cukup ya? Hah? Oh tidak, 2.000. 2.000 tahu. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi Nabi memberikan beberapa kuintal korma di awal tahun untuk belanja istrinya. Terserah mereka mau infakkan, mau apa, mereka bebas. Nah, jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian dalam ayat ini juga terdapat bahwa salat malam pada asalnya tidak berjamaah kecuali salat tarawih. Tetapi kadang-kadang boleh dilakukan berjamaah. Nabi tidak melarang. Nabi tidak melarang, tapi dirutinkan tidak. Dirutinkan tidak, karena Nabi tidak pernah merutinkan salat tahajud berjamaah. Tapi kalau seandainya sekali-sekali, maka nah. Yang ketiga, bahwa di salat malam imam boleh memanjangkan walaupun makmum ada di belakang. Apa sebab? Karena salat sunat sifatnya pilihan. Tidak ada paksaan. Beda dengan salat wajib. Salat wajib, ya mau tidak mau wajib ikut imam. Kalau kita nanti, kalau sempat begini imamnya 500 ayat di rakaat pertama, antum tidak kuat, boleh memisahkan diri. Boleh memisahkan diri. Tidak tahu originnya. Makanya Abdullah bin Mas'ud pernah juga mengalami hal yang sama. Ini kan Huzaifah nih. Abdullah bin Mas'ud pernah, Abdullah bin Abbas pernah, Usama bin Zaid pernah. Dia temukan Nabi sedang salat, ikut pula dia salam. Allahu Akbar. Dia tidak nanya dulu apa lama. Rasulullah tidak ada dia nanya. Yang penting ikut, nampak Nabi salat, dia ikut. Kata Abdullah bin Mas'ud, laqad hamamtu amrasu. Sampai saya sudah berkata-kata hati untuk berbuat yang tidak baik. Lalu ditanya apa ni untuk buat baik tu, dan tinggal Nabi ni kan. Tapi kan tidak mungkinlah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat awak salat je buya, sudah itu tiba-tiba hilang kan,
Karena rekes gitu bahaya. Nah, jadi akhirnya itulah kan ta'zimnya kepada Nabi membuat dia tidak jadi untuk meninggalkan, tapi tidak tahan lagi dia. Itu tandanya juga Nabi SAW diberi kekuatan yang tidak diberikan pada yang dia lebih kuat. Makanya jadi apa aja kritiklah banyak bini nabinya. Panjang pembahasan. Iya. Jangan coba-coba lah tonton. Nah. Iya, kalau nak bahas panjang pembahasannya. Iya. Sabuin. Enggak, nantilah bab lain nanti pas nanti. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi Allah berikan kekuatan. Nah, makanya untuk solat sunat beliau tak wajibkan. Bahkan ketika solat tarawih beliau sudah awalnya mengimami kaum muslimin kan. Dia solat, semakin ramai orang, semakin bersemangat. Gimana tidak? Rasulullah imamnya, bacaannya bacaan terbaik, suara terindah, khusyuknya paling khusyuk. Lah, subhanallah. Kita membayangkannya aja enggak tahu. Jadi itulah mereka. Nah, Nabi SAW sangat kasihan melihat kita, sehingga malam keempat beliau tidak keluar lagi. Dilantiang-lantiang pintunya oleh sahabat supaya keluar dia dengan kerikil kecil, untuk membangunkan Nabi SAW. Nabi tahu, tapi Nabi sengaja tak keluar. Apa sebab? Takut diwajibkan. Dan kalau diwajibkan deh terbayang tuh. Kalau sempat diwajibkan, subhanallah, mungkin mau pakai Nabi kan. Tapi itulah untungnya Nabi SAW berpikir untuk keselamatan kita. Maka wajar kita mesti mencintainya lebih dari kita mencintai diri sendiri. Lebih mencintainya dari siapapun guru kita. Ya, jangan gara-gara mencintai guru kita meninggalkan Rasulullah SAW. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian bahwasanya Nabi SAW seperti yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Nabi menjaga kalau solatnya selalu munasab, seimbang. Kalau ayatnya panjang, rukuknya panjang. Kalau ayatnya pendek, rukuknya menyesuaikan. Seperti dalam hadis dan hadis-hadis lain. Jadi kalau dia solat zuhur, dia membaca sekira membaca 3 kali subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. Ya, subhana rabbiyal azimi tanpa wa bihamdi. Nah, ada riwayat di dalam riwayat yang lain dalam Tirmizi ada tambahan wa bihamdihi, sebagian mensahihkannya, sebagian mendhaifkannya. Wallahu musta'an. Tapi jangan sampai disebut dalam salat tanpa wa bihamdi, jangan. Kalau baca aja subhana rabbiyal azimi tanpa mengucapkan tanpa wa bihamdi. Kalau baca juga, insyaallah sah dan dalilnya ada. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi Nabi menjaga tanasub al-arkan. Jadi kalau solatnya bacaannya panjang, rukuknya panjang, i'tidalnya panjang, sujudnya panjang, duduk antara dua sujudnya panjang, dan kemudian kalau pendek demikian pula. Dan Nabi alhamdulillah kalau di salat maghrib, di salat subuh itu panjang. Biasanya tiwal mufassal, yaitu ayat-ayat mufassal yang panjang. Kalau yang di salat maghrib dan isya biasanya awasitul mufassal, yaitu surat-surat mufassal yang pertengahan, semacam yang dibaca imam tadi, Qaf, Al-Mursalat dan sebagainya. Nah, sedangkan Qaf panjang itu ya, itu tiwal. Nah, atau misalnya An-Naba, An-Nazi'at, Abasa wa Tawalla, ini awasit. Sedangkan di salat zuhur dan asar ini kan salat orang pada sibuk. Ya, sibuk nak makan, sibuk nak bekerja. Ya kan? Maka beliau biasanya memakai kisar suar. Kisar aswar itu surat-surat pendek. Wadduha ke bawah, atau ayat dipilihnya tapi tidak panjang. Tapi malam tahajud ini kan bebas.
Maka beliau memilih panjang. Dan walaupun antum tahu ada makmum di belakang, seteruskan aja panjang. Karena pada asalnya salat sunat tidak berjamaah. Asalnya salat sunat tidak berjamaah. Nah, bagaimana yang tarawih? Tarawih kan dianjurkan berjamaah nih. Gimana caranya? Ya pertimbangkanlah jemaah itu. Karena ini kan sebab kalau tak berjamaah nanti tidak ada yang salat tarawih. Sang lebih berjamaah aja kan tak aja guys salat tarawih tu. Nah, bertunggu imam dak lu rukuk bo masuk salat gitu. Kan ada kadang-kadang. Nah, jipaji ya. Ayah paji ndak dah. Nah. Ayah paji ada je. Subhanallah. Jadi sengaja tunggu kan nak tahun tu irama tu kan lah mendokek-dokek nama ciduk kan. Itulah tagak oleh Allahu Akbarnya. Allahu Akbarnya mau ikut. Ada sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan jemaah. Biasanya yang ada biasa panjang-panjang dicarinya masjid-masjid yang tidak biasa panjang. Tapi kalau yang biasa pendek-pendek, carinya yang pendek-pendeklah biasa insyaallah taala. Dan awal kita menengah-menengah lah gitu ya. Ya, tak khatam 4 malam misalkan. Sekali 4 malam. Baik. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian membaca surat ini sering juga ditanyakan oleh sebagian jemaah, boleh enggak di rakaat pertama misalnya baca wadduha, setelah itu di rakaat kedua mundur lagi, boleh apa tidak? Paham ya enggak? Mana ada lu qul huwallah pada qul a'udzu bil falaq, qul huwallah, tapi di rakaat pertama baca qul a'udzu birabbil falaq, di rakaat kedua qul huwallah, boleh apa enggak? Boleh, karena Nabi mendahulukan An-Nisa dari Ali Imran. Walaupun al-aula yang paling bagus sunnahnya yang selalu dilakukan Nabi adalah menjaga tertibus suar, menjaga urutan surat-surat itu. Nah, sebagian ulama menyebutkan ini terjadi di awal-awal Nabi hijrah ke Madinah, bukan di akhir-akhir, karena di akhir-akhir Nabi sudah menunjukkan surat ini di sini, di surat ini di sini, ayat ini di surat ini dan seterusnya. Makanya penempatan surat, penempatan ayat itu dari Rasulullah SAW dan Nabi dapat dari wahyu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini diantara faedah yang dapat kita tarik dari hadis ini. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.